Halo Lur, gimana kabarnya? Baik? Chat ke doi nggak dibalas. Kasihan. Nah, di video kali ini saya akan merangkum film zombie yang keren abis Lur. Yang dimana di film ini akan menceritakan saat dimulainya wabah pandemik zombie dan akhir dari wabah zombie tersebut. Jenny usluk-usuk dengan Jono. Selamat menonton Lur, sumonggo. Di awal film, kita akan diperlihatkan keadaan pada sebuah gedung apartemen dan salah satu kurir wanita yang cantik dan seksi. Wanita ini berniat mengantarkan paket pada sepasang kekasih penghuni gedung tersebut yang bernama Jenny dan Wahid. Terlebih, tampak Jenny cemburu karena melihat David menatap kurir tersebut yang cantik dan seksi. Setelah paket itu dibuka, ternyata paket yang mereka pesan adalah sekantong narkoba yang nantinya akan mereka gunakan untuk bersenang-senang bersama teman-temannya. That, babe, is the fucking shit. How did you stand that? Oh yeah, because you need that. Oh, it's... Come on, we just did it. Go shop. Tak lama setelah itu, kedua sahabat mereka datang dan membawa banyak ciwi-ciwi pastinya yang bertujuan akan melakukan pesta di kediaman Jenny dan David. 哎呦，你好讨厌哦！不重要，反正就是个... 你来这边等你。Thank you. Di sisi lain, terlihat sekelompok FBI yang sedang dalam perjalanan untuk menyergap gedung apartemen tersebut, dikarenakan di gedung tersebut dipenuhi oleh para penjahat dan teroris. Lalu scene berpindah pada si botak yang sedang melakukan usluk-usluk dengan ciwi-ciwi. Namun, saat si botak sedang keenakan usluk-usluk, seketika itu juga ciwi-ciwi dengannya berubah menjadi malapetaka. Saat si ciwi itu berubah menjadi zombie. 敢咬我，敢你也是疯婆子。 Sementara itu, FBI sudah berada di gedung tersebut dan segera akan mengepung gedung untuk menangkap para penjahat. Setelah sampai di lantai atas, mereka sempat adu granat dengan bandar narkoba dan menyebabkan beberapa dari anggota FBI gugur. Dikarenakan terkena tembakan dan ledakan dari para pasukan narkoba tersebut. Tetapi, untungnya saja para FBI mampu melakukan serangan balik kepada bandar narkoba tersebut dan segera mengambil beberapa jumlah uang untuk diamankan. Okay. Let's go. I got the money. Tak lama setelah kejadian itu, seorang pria bersenjata tengah lari terbirit-birit dikarenakan dikejar-kejar oleh puluhan zombie. What's going on? Yang sontak membuat para FBI tadi bukan main dan bertanya mengapa ada sekumpulan zombie di tempat seperti ini. Lalu mereka semua bergegas pergi sembari menembak pada zombie dari belakang. Ternyata dari hasil pertempuran melawan penjahat tadi, pimpinan FBI mengalami luka parah sehingga harus dibopong dan segera mencari tempat yang aman dari para zombie yang sekarang telah menginfeksi 80% seisi gedung. Sementara itu di kediaman Jenny, si botak berhasil membunuh ciwi-ciwi yang telah berubah menjadi zombie. Akan tetapi, dia terluka akibat gigitan zombie tersebut. Di sisi lain si gendut yang sedang asyik, titiknya dikoloh oleh saudaranya sendiri. Dan kenikmatan mendadak menjadi kacau ketika saudaranya berubah menjadi zombie dan menggigit titiknya itu hingga putus. Kemudian, scene memperlihatkan keadaan David yang sedang mandi. Tiba-tiba saja, ia mendengar suara ketukan pintu. Dan ternyata itu adalah seorang kurir cantik yang mengantarkan narkoba tadi. Dia amatlah sangat ketakutan dikarenakan dikejar-kejar segerombolan zombie. David pun berusaha menolongnya. Akan tetapi, air susu dibalas air ciu. Sang kurir dengan sengaja membiarkan David terkunci di luar dan dimakan zombie hidup-hidup. Namun akhirnya karma pun menyimpangnya. Tanpa disadari oleh sang kurir, tiba-tiba dari belakang terlihat si botak telah menjadi zombie dan segera memangsa kurir itu hingga tewas. Mampus lu, mam.
Lalu, Jenny yang sedang berada di kamar mandi, ia terkejut saat melihat si botak tengah makan bulat-bulat sang kurir. Lalu, Jenny pun segera membunuhnya dengan tongkat besi. Dan betapa terkejutnya Jenny ketika melihat David telah dimakan oleh para zombie. Kini kondisi gedung benar-benar kacau. Hampir 95% manusia di gedung tersebut. Sementara itu, FBI yang selamat dipimpin oleh Kapten Ma dan bawahannya Andy berdebat karena berbeda pendapat. Kapten Ma meminta untuk segera pergi dan membawa uang sitaan tadi. Namun Andy bersikeras berada di dalam gedung dan menyelamatkan manusia yang masih selamat. Alhasil, mereka pun berpisah. Kapten Ma bersama seorang pasukannya memutuskan untuk bersembunyi di tempat seorang guru yang bernama Guru Wuming dan beberapa muridnya Wuming yang sedang berada di rumahnya. Lalu, Kapten Ma menyuruh anak Wuming yang bernama Nana untuk mengobati kakinya. Akan tetapi, nampak birahi Kapten Ma muncul dikarenakan melihat kecantikan anaknya Wuming dan segera membungkus Nana ke dalam kamar. Setelah itu, anak buahnya mengikat Wuming dan bersenang-senang dengan muridnya Wuming. What we do is for money and women. What's the matter? Setelah memuaskan nafsu birahinya, ternyata anak buahnya telah menjadi zombie. Kemudian Kapten Ma segera membunuh anak buahnya itu. Begitupun juga dengan anak-anak dari Wuming. Dan setelah kejadian itu nampak Wuming amat terpukul atas tewasnya anak Wuming, sehingga Wuming yang berhasil lepas dari ikatannya, ia segera membunuh Kapten Ma dan para muridnya secara brutal. Entah apa maksud dari Pak Wuming ini membantai para muridnya. Padahal kan yang bantuin lepas adalah muridnya itu sendiri, tapi kok malah ikutan dibunuh. Lalu Shin berpindah pada seorang kekasih yang tengah mempertaruhkan hidupnya. Di tengah-tengah gerombolan zombie, mereka berusaha berkamuflase menggunakan darah zombie yang dibalurkan ke seluruh tubuhnya agar membuat para zombie tak menyadari keadaan mereka. Singkat cerita, rencana mereka berhasil dengan lancar. Beberapa zombie tak menyadari keberadaan mereka. Akan tetapi, zombie menyadari keberadaan kekasihnya itu dan menginfeksi sang wanita, yang sontak membuat sang lelaki ambiarlah cok. Sang lelaki sangat terpukul. Air mata turun begitu deras. Ia tampak tak percaya bahwa kekasihnya itu telah tiada dan sekarang ia telah putus asa. Lalu, dengan berat hati dan terpaksa, ia harus membunuh wanita yang amatlah ia cintai agar tak berubah menjadi zombie. Di sisi lain, Jenny amatlah ketakutan karena melihat mayat di mana-mana. Lalu datanglah Andy untuk menyelamatkan Jenny dan memutuskan untuk bersama mencari jalan keluar. Akan tetapi, saat mencari jalan keluar, mereka dihadang oleh puluhan zombie yang amatlah menyeramkan. Dan untungnya ada seorang kakek yang menyelamatkan mereka. Dan ternyata kakek itu adalah seorang veteran perang.
dan dengan senang hati memberikan Jenny dan Andy senjata untuk melawan para zombie itu. Setelah membekali tubuh mereka dengan senjata apa adanya, akhirnya mereka memutuskan untuk keluar agar bisa tetap bertahan hidup. Sementara itu, kakek yang baik hati tadi mengorbankan dirinya untuk menghambat para zombie yang dengan gagah berani membantai para zombie dengan berbaju pasir. Lalu, Jenny dan Andy segera pergi menggunakan mobil yang diberikan kakek. Kemudian di saat yang bersamaan, pria yang kehilangan kekasihnya tadi memutuskan untuk bunuh diri dengan menggunakan tabung gas yang seketika membuat seisi gedung meledak dan hancur. Namun untungnya, Jenny dan Andy berhasil lolos dari ledakan tersebut. Lalu, 3 bulan kemudian seluruh kota telah hancur. 90% penduduknya telah terinfeksi menjadi zombie. Kemudian, memperlihatkan Andy dan Jenny yang berhasil selamat. Mereka sekarang berada di dalam penampungan. Namun bukannya diberikan perlindungan, mereka malah dipaksa untuk bertarung melawan zombie-zombie tersebut. Dan ternyata, di balik kekejaman itu semua adalah Guru Wuming lah pelakunya. Tega-teganya, ketika dia kepunahan manusia, Wuming malah memanfaatkannya untuk lahan berbisnis dan kekuasaannya semata. Dia menangkap orang-orang miskin yang masih selamat dan memaksanya untuk bertarung dengan zombie itu. Dan ngerinya, Wuming ini masih merawat zombie anaknya, selayaknya manusia yang masih hidup. 这个世界啊，有爸爸在控制。爸爸一定会想办法。 Lalu setelah Andy, Jenny, dan yang lain berhasil menang dari zombie itu, mereka semua dibawa kembali ke dalam tahanan. Namun, nampaknya Guru Wuming tertarik kepada Jenny dan menyuruhnya membawa ke dalam ruang kerja. Usut punya usut, atas peninggalan anaknya, Guru Wuming telah menjadi gila. Dia masih merawat zombie anaknya dan memberikan anaknya makanan daging manusia. Di sana, Wuming mengatakan, Nana membutuhkan seorang ibu dan segera mengajak Jenny untuk kusluk-kusluk. Tapi karena Jenny amatlah lapar dan sudah putus asa di tengah melayani Wuming, ia dengan lahapnya memakan makanan yang ada di meja itu. Hingga tiba saatnya, arena pertarungan kembali dibuka. Namun, kali ini bukanlah manusia melawan zombie, akan tetapi manusia versus manusia. Dan Wuming memilih Andy untuk bertarung sampai mati, melawan orang yang sama kuatnya. Dan lalu Wuming menjanjikan sebuah kebebasan bagi siapa saja yang menang. 才能够活到现在啊，那就打。 Dan di saat pertandingan, mereka pun di sini bertarung dikelilingi zombie yang kapan saja siap untuk memakan mereka. Lalu di tengah-tengah pertarungan, para zombie yang tengah kelaparan membalikan bus tempat Andy dan lawannya bertarung. Awalnya, saat mobil terbalik, mereka masih tetap bertarung. Namun karena zombie yang amatlah kelaparan, mereka berhasil masuk. Dan mereka berhasil masuk dan memaksa lawan Andy. Di sisi lain, keadaan tahanan mulai kacau. Zombie-zombie semakin tak terkendali lagi.
lalu dengan brutal memangsa penjaga dan para penghuni tahanan. Kemudian, setelah pertarungan dimenangkan, ia segera datang ke tahanan untuk menjemput sang pujaan hati. Wuming akan membunuh Jenny, namun konyolnya Wuming mungkin tidak menyadari bahwa zombie Nana tiba-tiba keluar. Alhasil, dengan cepat memangsa Wuming hingga tewas. 哦，你竟然还跑得出来！过来，你不往外跑，跑来，过来。Lalu, Jenny pun segera kabur sembari melihat Wuming dimakan para zombie. Di scene akhir, kita diperlihatkan pada zombie Andy yang berhasil keluar dan melihat sekelilingnya dengan wajah yang menyeramkan dan film pun selesai. Gimana nih lur filmnya? Keren gak? Masih keren dong. Pesan-pesan dari film ini adalah orang jahat yang terlahir dari orang yang baik. Joker dong. Ya gitulah bro. Sekian rangkuman film dari saya. Terima kasih dan see you next video.